Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta hidrosi dimanapun Anda berada. Hidrosi Superhero Official hari ini saya berada di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Ya. Nah, di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura ini saya menemui seorang yang sangat luar biasa, yang tentunya semua sudah kenal ya. Beliau ini sering muncul di televisi-televisi, juga sebagai dosen, juga sebagai luar biasa. Namanya Dr. Vivi. Selamat siang Dr. Vivi. Selamat siang Mas Masya Lukman. Allah, Dr. Vivi ini selalunya bersemangat terus ya. Saya kalau habis ketemu Dr. Vivi itu rasanya itu pokoknya pulangnya itu kayaknya bahagia, senang, semangat gitu ya. Padahal usianya sama saya nggak beda ya, namun saya boros. Oke, Dr. Vivi, gimana dok kegiatan dokter nih sehari-hari nih di sini nih? Sehari-hari saya sebagai direktur pelayanan medis tentunya ya, kita mengelola semua unit-unit yang terkait dengan pelayanan pasien tentunya. Jadi memastikan bahwa pelayanan yang kita berikan sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan-pelanggan rumah sakit. Gitu. Masya Allah. Di tengah kesibukan dokter nih, saya suka lihat nih ya. Saya suka dengar suara-suara dokter gitu ya. Saya begitu bangga gitu ya. Yang saya kenal dokter ini ternyata kegiatannya bukan hanya di rumah sakit aja, tapi di luar juga rame ya. Iya, insya Allah. Itu gimana dok? Cara mengatur waktunya tuh dok seperti itu. Nah, ini dia. Jadi memang banyak ya Bang ya, orang-orang itu kan kebanyakan kalau misalnya ingin ikut di sebuah kegiatan atau ingin misalnya menulis buku gitu ya, kayak yang saya kerjakan itu, kemudian aktif di organisasi gitu kan. Biasanya orang-orang itu ngerasa waktu saya nggak cukup gitu kan. Betul. Padahal kan Allah kan ngasih bagi-bagi kita waktu kan sama tuh. Benar. Abang kan 24 jam ya sehari. Betul, saya juga magernya dok. Saya 24 jam juga sehari sama. Nah gitu. Nah saya terinspirasi oleh ada seorang penulis ya, dan beliau juga yang membimbing saya menulis juga, Mia Marian, dan di situ ada quotes yang sampai saat ini saya pegang nih Bang. Jadi misalkan kita mau menulis ya, mau menulis misalnya. Nah di situ jangan cari waktu luang untuk menulis, tapi luangkanlah waktu untuk menulis. Nah dan itu saya pakai untuk di semua aktivitas saya Bang. Jadi misalnya gini, jangan cari waktu untuk berorganisasi misalnya gitu, tapi luangkanlah waktu untuk berorganisasi. Atau hal yang lain, jangan cari waktu luang untuk melakukan kegiatan sosial di masyarakat, tapi luangkanlah waktu untuk berkegiatan sosial di masyarakat. Nah kalau kita sudah meluangkan waktu untuk bekerja, untuk di masyarakat, untuk pengabdian masyarakat misalnya ya, untuk berorganisasi gitu kan. Nah insya Allah waktu yang 24 jam itu akan cukup Bang gitu. Akan cukup karena kita meluangkan waktu, artinya kita sudah membagi-bagi waktu kita untuk semua itu, termasuk yang buat keluarga ya Bang ya. Jadi bukan berarti saya aktif di berbagai macam kegiatan terus suami sama anak nggak saya atur juga waktunya. Ini luar biasa ini ya. Pemirsa, Anda sudah melihat, mendengar dan merasakan bagaimana ya. Kalau saya mendengar di sini, saya benar-benar merasakan ya, emosional saya, karena saya termasuk orang yang kadang-kadang hanya melakukan 1 atau 2 kegiatan sudah merasanya itu lelah gitu ya. Saya pernah berjumpa satu kali dengan Dr. Vivi yang pertama kali lah. Habis dari situ beliau ini ada rapat lagi di satu tempat di belakang. Namun dia konsekuen gitu ya. Satu time dia pergi ke sini, satu time dengan acara lain, waktu segini, jam segini buat acara lain gitu. Kalau saya mungkin masih ini, tapi alhamdulillah tadi dokter udah kasih saya pencerahan ya. Berarti insight gitu ya Bang, ya ada insight gitu ya. Ada insight. Ini bener loh, masuk ke hati saya. Iya, insya Allah Bang. Jadi kan sampaikanlah walaupun 1 ayat ya Bang ya. Nah, jadi kayak tadi itu mudah-mudahan kalau seandainya Abang melakukan itu jadi jariah buat saya juga, amin. Iya. Mudah-mudahan. Dan buat semua pemirsa juga ya. Jadi jangan mencari waktu luang untuk hal-hal yang positif, tapi luangkanlah waktu. Luangkanlah waktu untuk hal-hal yang positif. Waduh. Gitu.
Rupanya waktu saya banyak habis terbuang. Terima kasih Dokter Vivi. Amin, Ya, insya sangat Allah. luar biasa. Karena Dokter Vivi ini kegiatannya nih, yang saya sendiri ada di grup itu, yaitu kegiatan lansia ya dok. Oh iya, Kok iya. concern sekali sih dok dengan kegiatan lansia seperti Nah, itu? itu kemarin apa kapan gitu ya Bang ya, saya ditanya sama orang, kok ini sih sama lansia gitu, Betul. ada apa sih gitu. Dia kayak kepo gitu, kepo banget. Nah, terus saya bilang gini, oh mungkin sejak kecil saya sudah dekat sama kakek, ya kan. Kakek saya itu bener-bener teman segala-galanya lah kakek saya itu. Nah kemudian kan nenek saya juga jauh ya kan di luar negeri. Iya. Ketika nenek datang, saya tuh kayak merasa kayak udah lama ketemu, jadi kayak udah akrab banget gitu sama nenek. Dan nenek itu kan kalau kita sayang gitu kan mereka juga pasti akan kasih yang lebih gitu ke kita. Masya Allah. Nah itu berlangsung terus. Nah sampai akhirnya saya jadi sampai semua nenek apa semua kakek, temannya kakek saya, teman nenek saya juga jadi sayang gitu. Nah sejak kecil ya, sejak kecil. Nah kemudian beranjak saya dewasa dan waktu itu tahun 2014 atau 2015 ya, saya punya kesempatan untuk hadir di sebuah panti asuhan di Jakarta Timur ya. Di situ ada panti asuhan, sebelahnya lansia, sebelahnya lagi balita. Nah jadi di panti asuhan itu anak-anak yang nggak punya orang tua banyak sekali Bang di situ. Bahkan saya pulang aja disuruh bawa pulang anaknya gitu, karena saking banyaknya anak di sana. Daerah mana itu dok? Daerah dekat Taman Mini pokoknya di situ. Saya lupa. Nah terus di sebelahnya itu lansia-lansia. Ketika kita datang tuh mereka senang sekali gitu loh. Dan saya seperti ketemu nenek saya di sana gitu kan. Dan mereka ketika saya pulang pamit, jangan pulang dulu nak, nenek masih kangen gitu ya. Nah di situ saya langsung ngerasa aduh gimana ya caranya supaya setiap hari bisa kesini, sementara saya kan ada kesibukan yang lain juga, ada keluarga juga gitu kan. Ya akhirnya hal kecil yang saya bisa lakukan tanpa saya harus ke sana, mungkin mewakili saya hadir di sana, saya mengasihi orang-orang yang ada di sekitar gitu. Nah karena di Rumah Sakit Islam ini juga kebetulan bekerja sama dengan Muhammadiyah Senior Care, di mana Muhammadiyah kan juga concern banget dengan segala macam aspek masyarakat lah, dari mulai pendidikan, kesehatan, semuanya diperhatikan ya, sampai ke lansia juga diperhatikan. Nah mumpung di Muhammadiyah juga ada tempatnya, ya disitulah saya mencoba untuk mendalami lah di situ. Nah pelan-pelan sih, dari mulai kelompok-kelompok senam yang hadir di sini, pasien-pasien yang rutin berobat di rumah sakit, kita ajak untuk aktif di kegiatan-kegiatan lansia ini. Dan kebetulan nanti Bang dan pemirsa juga, saya baru nulis buku tentang Yes We Care Senior gitu ya. Artinya itu ya kita semua peduli dengan senior gitu. Nah nanti insya Allah dalam buku itu juga mudah-mudahan merupakan kampanyenya saya juga Bang, untuk bisa mengajak orang-orang untuk peduli sama lansia-lansia yang ada di Indonesia. Jadi begitu dok ya. Wah, jadi kami tahu nih sekarang nih kenapa dokter punya alasan begitu memperhatikan dengan orang yang lansia itu ya dok. Iya. Masya Allah. Karena sepengetahuan saya juga di panti-panti gitu ya, orang mungkin banyak yang mereka tahu adalah panti asuhan, yatim piatu gitu kan. Namun mungkin jarang yang yang paham atau yang ingin tahu tentang panti orang tua ya, panti jompo seperti itu ya. Luar biasa sekali dokter. Saya jadi teringat nenek saya juga gitu ya. Terus semasa dia hidup itu wah sangat sayang sama saya, sampai cucu-cucunya yang lain ngiri gitu sama saya, karena kalau apa yang disiapin saya. Sama. Ya, wah luar biasa ya. Ini dokter bisa sampai katanya sekarang ngeluarin buku, dan bukunya itu tentang lansia juga ya dok ya tadi dok. Iya. Nah itu sangat kita tunggu ya, kita nantikan ya. Amin. Mudah-mudahan nanti di Hidrosis semuanya bisa dapat satu-satu dan membaca buku-buku itu dan lebih mencintai orang tuanya. Karena ini berasal dari apa? Dari inner drive, dorongan dari diri dokter yang wadud mungkin ya, yang mencintai gitu ya, mencintai orang tua, Rahman Rahim, yang insya Allah ke depannya dokter bisa lebih banyak berbuat kepada masyarakat ya dok ya. Dan saya percaya ilmu yang dapat saya hari ini adalah tadi
adalah kita lakukan lah gitu ya, jangan mager gitu, jangan malas gerak. Konsepnya sih birrul walidain. Birrul walidain, mencintai orang tua. Ya. Karena orang tua itu di Quran itu sejajar sama Tuhan, sama Allah. Jadi ridhonya orang tua itu ridhonya Allah. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Allah. Jadi sejajar gitu di Quran itu kan begitu, Bang. Jadi makanya ketika kita mencintai orang tua itu ya dalam rangka kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan kita. Gitu, lebih ke arah ini saya tertarik lagi nih dalam ilmu NLP ya, dokter kan NLP juga kan. Iya. Dalam ilmu hipnoterapi juga gitu kan, bahwa gelombang-gelombang yang didengar oleh langit gitu ya, itu adalah gelombang-gelombang ketenangan. Dan pada saat orang itu sudah mencapai usia 50, itu 50 ke atas itu mereka sudah dalam keadaan tenang gitu ya. Jadi insya Allah mungkin kesuksesan dokter juga berasal dari itu dok. Amin, insya Allah. Ya, karena mereka berdoa dengan keadaan yang tenang gitu dok. Insya Allah, insya Allah. Masya Allah. Ini patut kita ikuti nih cara ini. Tapi tujuannya lillahi ta'ala ya. Lillahi ta'ala. Luar biasa dokter. Saya boleh tahu gak dok? Ini saya sekarang masih bertanya-tanya nih untuk titel dokter itu MARS. Apa itu dok? MARS dok? Magister Administrasi Rumah Sakit. Oh, majelis organisasi. Kalau MPM-nya itu master bukan magister. Kalau yang MPM-nya itu Master of Project Management. Wah, masya Allah. Pantaslah beliau jadi direktur di usia yang sangat muda ini. Abang nggak pengen nanya kenapa saya pengen belajar tentang rumah sakit gitu? Oh ya jelas dong. Ini baru saya mau tanyakan nih sebentar ini. Ya itu loh dok. Makanya kenapa ya dok belajar tentang rumah sakit? Apakah emang mau karir atau bagaimana dok? Nah gini. Jadi sebelumnya itu sejarah saya itu kan saya dulu PNS. Dulu saya PNS. Oh, PNS. Dulu saya PNS dosen di Brawijaya, emergency medicine. Karena saya sejak waktu kuliah koasnya saya di Singapura, ngambil emergency medicine. Masya Allah. Sampai spesialisnya saya ambil emergency medicine. Ini sama kayak saya nih, kelas 2-nya saya di Singapura juga, cuma pelajaran. Iya, kita ketemunya waktu itu. Nah, itu akhirnya saya dulu berpikir gini, kok ada sih orang belajar rumah sakit gitu ya? Kok ada sih ada gelar MARS gitu? Udah pernah gelarnya panjang, terus ngapain dia belajar rumah sakit gitu kan? Mendingan yang jelas-jelas aja gitu sekolahnya gitu kan, tentang emergency medicine lah atau pelajaran yang lain. Nah akhirnya qadarullah saya akhirnya menikah dan saya harus di Jakarta karena suami di Jakarta. Saya tinggalkanlah itu, yang semuanya itu, termasuk PNS-nya saya berhenti. Sayang nggak sayang dok, padahal PNS itu kan dijamin tuh dok loh. Iya, banyak orang yang ingin masuk PNS bahkan ujiannya sampai bareng sama saya sampai 9 kali ujian baru lulus. Kalau saya baru sekali ujian langsung lulus bang. Jadi mungkin itu juga kali ya gara-gara. Agak mirip dok kayaknya dok. Saya dari pelayaran dimintain ke Pelinde itu jadi pandu. Iya. Saya nggak mau gitu. Iya, akhirnya saya pikir ya sudahlah, mungkin rezeki itu kan bukan dari satu tempat ya bang ya. Kita kan harus yakin bahwa rezeki dari Allah gitu. Dimanapun kita berada, insya Allah rezeki kita sudah Allah jamin gitu loh bang. Jadi itu yang membuat saya mendingan saya bareng sama suami. Jadi saya harus terpisah gitu kan. Apa sih mau dicari dalam hidup ini gitu kan. Nah terus akhirnya karena saya sudah meniatkan diri seperti itu, ya akhirnya Allah kasih banyak kenikmatan lah di situ, di balik itu. Yang pertama saya mungkin dikasih kesempatan buat sekolah. Pertama saya di rumah sakit dulu, sebelum saya sekolah tentang rumah sakit, saya pegang jabatan gitu kan di rumah sakit. Dimana pada jabatan itu saya waktu itu pegang kepala komunikasi korporat bang, jadi perusahaan gitu ya. Nah dari situ saya banyak nggak taunya tuh akhirnya tentang rumah sakit. Oh ternyata saya banyak nggak taunya tentang rumah sakit ya. Kalau cuma ilmu medis doang nggak cukup nih untuk mengelola ini kayak sebuah bisnis gitu kan. Betul. Nah akhirnya saya harus sekolah tentang perumah sakitan bang. Nah dan sebetulnya concern ke rumah sakit sendiri itu sejak saya waktu sekolah di Singapura dulu tahun saya 98, 99, terus 2000, 2001 itu di sana saya kan prakteknya di Singapore General Hospital, SGH. Oh iya tahu saya. Di sana di Farrer Park kalau kita naik MRT kan turunnya di Farrer Park. Nah terus di sana waktu tahun segitu orang itu melayani pasien itu
udah bener-bener detil komunikasinya, nggak hanya ke pasien aja, ke keluarga pasiennya. Dan waktu saya praktek di sana waktu itu ada seorang artis yang sedang dirawat dan ternyata banyak orang Indonesia yang dirawat di Singapura waktu itu, gitu loh. Banyak ya. Akhirnya saya bingung, saya bertanya-tanya, kenapa sih kok banyak orang Indonesia sih di sini yang berobat gitu ya. Terus akhirnya saya sering praktek di sana, akhirnya saya tahu, oh ini tuh bedanya pelayanan di Singapura sama di Indonesia. Indonesia itu sepertinya apa ya, komunikasinya minimalis banget gitu ya. Nah di sana itu enggak, bener-bener kita sampai ada checklistnya, kasih informasi itu pakai checklist panjang sampai 2 lembar gitu, sampai keluarganya semua tahu tentang kondisi yang sakit ini gitu. Betul. Nah selain pelayanan seperti itu, bangunannya di sana, bangunannya. Ketika saya sampai di sebuah rumah sakit dan saya mau ketemu sama kepala departemennya, kepala IGD-nya waktu itu, Profesor Ananta Raman, baru nyampe langsung perawat nyamperin bang, ada yang bisa dibantu gitu ya. Kalau di sini kan zaman segitu kan kita selingkuhan kan dicuekin aja dicuekin gitu. Wah, oh ini bedanya ya. Betul. Gitu loh. Oh ini bedanya ya Indonesia sama Singapura. Nah kemudian yang kedua, ketika saya besok harinya mau ke sana sendiri, lihat directionnya aja saya udah bisa bang. Jadi selama kita bisa bahasa Inggris ya di sana, jadi mau ke tempatnya profesor itu di lantai 2, direction dimanapun tuh semua ada, serba ngarahin kita gitu. Betul. Indonesia kan boro-boro bang, kadang kamar mayat di sana kan beloknya ke kanan gitu kan. Jadi itu yang wah Indonesia kok ketinggalan banget ya. Betul. Gitu. Nah kemudian yang ketiga nih ada lagi, saya punya pengalaman. Saya kan praktek di tempat ambulan ya. Ambulan itu kan di sana itu bukan di rumah sakit standby-nya, di kecamatan masing-masing kecamatan di Singapura gitu ya. Saya di Clementi waktu itu tugasnya, di Clementi Fire Station. Nah di situ bareng sama Fire Station bareng di situ emergency-nya. Nah terus ketika ada panggilan, kita langsung meluncurkan ambulannya tuh nyamperin. Gak taunya apa kasusnya bang? Anak kecil lagi di sekolah senam cuma kepelintir doang cuma keseleo ototnya doang. Ya? Panggil ambulan. Kita datang udah buru-buru datang gitu kan, pakai checklistnya 3 lembar gitu, 3 rangkap, antar ke rumah sakit. Indonesia kok apa kabar gitu. Waktu tahun segitu ya, udah kecelakaan, udah kayak gitu parahnya, ambulan nggak datang gitu kan kalau di sini. Akhirnya sejak itu dalam pikiran saya nih dari inner driven tadi ya. Terus berpikir gini, kayaknya Indonesia harus gini deh, kita harus bareng-bareng mikirin negara kita nih gitu ya. Bagaimana supaya masyarakatnya makin sejahtera seperti negara tetangga kita gitu. Nah akhirnya dari hal-hal yang kecil saya bisa lakukan adalah ya tadi saya sekolah tentang perumahsakitan, saya bikin inovasi-inovasi apa yang intinya adalah bagaimana kita bisa melayani orang walaupun masih belum 100% ya, masih kita berproses untuk bisa melayani yang terbaik. Karena orang sakit itu kan orang yang sedang benar-benar butuh pertolongan ya, dan orang yang sedang panik. Nggak cuma pasiennya aja yang panik, keluarganya juga ikutan panik dong. Dalam kondisi yang sakit. Nah bagaimana caranya dalam kondisi yang panik seperti itu, tetap kita bisa memberikan yang terbaik. Makanya saya bikin buku Hospital Leader Suite bang, waktu kemarin. Iya. Gitu. Paham. Gitu. Luar biasa ya. Ini kadang-kadang kita berpikir secara spiritual, Indonesia lebih spiritual kalau dibilangnya. Betul. Tetapi kenapa segi pelayanan mereka kok bisa lebih ini gitu ya? Apakah spiritual kita belum masuk ke hati atau bagaimana gitu ya? Mungkin ya karena ajaran-ajaran agama kita kan otomatis kita harusnya ulas asih, sayang, menolong dia. Benar. Mungkin itu mungkin lingkungan atau gimana. Nah, makanya para pemuda ya di sini termasuk saya juga mudah-mudahan bisa timbul dokter Vivi yang lain. Amin. Ya hadir. Ini karena saya punya pengalaman juga dok di Singapura. Saya masuk ke dalam satu toko buku itu seperti toko buku berjalan. Saya datang ke situ mencari apa Pak? Saya mencari ini buku buat bangun rumah properti gini. Dijelasin, Bapak tahu modelnya yang seperti apa, mau tipe apa, tipe ini. Dia sudah baca semua buku di situ. Oh ya. Iya kan? Iya. Kalau saya masuk ke Indonesia, saya didiemin aja, cari aja. Benar. Gimana buku ini mana? Itu di sana. Saya baca. Begitu kita ya datang masuk ke toko buku Singapura, Anda mau cari apa? Cari politik.
apa yang mau Anda cari? Oh, tentang perkembangan Asia. Oh, Asia ini ada orang-orang ini, dijelasin semua kayak dosen ngejelasin ke kita. Dijelasin, iya betul. Jadi walau Anda nggak beli, Anda dapat ilmu di situ. Benar dok ya? Saya Service kalau of toko excellence. buku di Singapura, saya mendingan nggak jajan bang di sana, mendingan uang saya belanja, saya beliin buku. Iya. Di sana bukunya kan udah ori ya kan, bukunya nggak ada bajakan kan. Terus buku-buku yang kita pengen dapetin yang di London di mana itu susah, kita harus ke sana. Di Singapura pasti ada. Pasti ada. Dan yang paling, kalau saya kan cewek mungkin kali ya, jadi tiap ada buku-buku itu dia suka kasih gimmick-gimmick yang lucu-lucu Gimmick gitu. yang lucu, emang Iya betul. ya kan, Iya. Nah, itu yang seru kalau belanja buku. Sangat menarik. Mudah-mudahan di sini juga bisa kayak gitu. Mudah-mudahan ya ini para toko-toko buku ya, service of excellence kita punya harus ditingkatkan ya. Supaya budaya literasi. Supaya budaya literasi itu bisa mengejar negara-negara yang lain. Amin. Nah ini kembali nih dok, sedikit aja dok, kita kembali ke yang tadi dok ya. Ingat Singapura masalahnya, jadi saya balik. Di Singapura itu waktu di Bonley, itu tahun 2000-an lah. Itu saya makan di sana, makan dulu ada Yong Tofu, dulu sebelum ada di Indonesia saya makan Yong Tofu. Itu yang dorong itu, kembali lagi tadi, yang dorong itu nenek-nenek. Lansia. Saya orang Indonesia nih merasa kasihan, Gak betapa tega gitu loh. Karena feeling kita kan pakai feeling. Gitu ya, ternyata gimana tuh dok, menurut pandangan dokter? Iya, memang. Jadi sekarang itu udah budaya. Dalam buku saya ada tuh nanti ya, dalam buku Yes We Care Senior itu. Nanti itu bagian dari terapi okupasi namanya. Oh, ternyata terapi okupasi. Iya, buat para lansia. Jadi untuk supaya mereka menggunakan kognitifnya, psikomotoriknya, jadi supaya mereka tetap aktif terus, syarafnya, ototnya, supaya mereka bisa tetap sehat. Jadi kita berikan kesempatan, bahkan Indonesia Kemenaker juga sudah mulai berpikir itu bang. Jadi kita berpikir dan sudah mulai, kalau nggak salah ini bukan iklan ya, KFC sudah mulai untuk mempekerjakan lansianya.